Halo, selamat pagi. Ini sambil ini santai ya. Saya memperhatikan beberapa kawan yang punya hobi, contohnya burung, hobi motoran, hobi jalan-jalan, hobi makan. Itu ternyata bisa memonetisasi atau menjadikan uang dari hobi-hobi mereka ini. Ya, contoh tanaman ya, hobi tanaman, bonsai misalkan ya. Ternyata dengan hobi-hobi bonsai ini ada potensi untuk menjadi ladang uang ya. Nah, bagi kaum muda terutama yang ya sedang cari kerja, menurut saya kalau hobinya bisa dijadikan uang itu lebih bagus. Kenapa? Karena kita tidak akan merasa berat. Kita menjalankan hobi senang-senang tapi dapat uang. Nah, yang saya kasih contoh ini adalah yang hobinya bonsai. Ada teman saya yang hobinya bonsai. Setiap hari cari bonsai ke sana kemari. Ya. Ternyata sekarang dari hobinya itu dia jadi instruktur. Ya. Pemeliharaan, pembuatan, kemudian set plan membuat bonsai yang harganya mahal. Dari satu hobi itu dia bisa menghidupi ya kuliahnya sendiri, ya sekarang sudah berkeluarga gitu. Kenapa harga bonsai itu dari mulai ada yang puluhan ribu bahkan sampai ada yang ratusan juta gitu. Nah, ini saya juga ikut mempelajari, salah satunya nih jambu airnya. Jadi yang dia sampaikan tuh cukup dapat dimengerti bagi saya. Jadi polanya seperti ini, dia beli satu yang agak mahal. Jadi bibit yang agak mahal, contohnya misalkan sekarang bibit yang lagi bagus misalkan pohon nangka. Nah, pohon nangka itu sekarang kan yang mahal itu ada beberapa yang bisa saya sebutkan. Satu Mitruoto ya, yang nangka merah dari Vietnam. Kemudian Tong Ploy. Tong Ploy itu nangka besar, dia bisa mencapai bobot maksimalnya itu 60 kg satu buah. Itu nangka Tong Ploy dari Vietnam juga. Kemudian nangka sidu ya, harga bibitnya sekarang di Tong Ploy dan Mitruoto itu masih 1 jutaan ya. Kemudian sidu itu masih di angka 400 ribuan satu, itu tergantung besar kecilnya bibit juga ya. Sousom saya beli kemarin dari Bambu Satu Nursery di angka 400 ribu juga sama. Kemudian Sabdarustanto dari daerah Sumatera, beliau juga menjual paketan bibit 5 bibit itu harganya 2 juta rupiah. Itu harga untuk bibit dari Thailand ya, nangka. Nah, jadi yang tadi yang saya sebutkan pertama, jadi kawan saya beli bibit yang mahal, kemudian monetisasi bibit itu dikembangkan ya, dari satu bibit itu beranak pinak. Sekarang ya dia bibitnya mungkin dulu bonsai yang dia beli harga sekitar 10 jutaan ya, dari yang satu itu ya terus-terusan dia. Nah, saya contoh kecil-kecilan ini, dulu saya beli jambu Pekalongan ini dari Pak Anto ya, dari Kang Anto. Meskipun saya tidak fokus untuk bisnis ini ya, sekedar hobi, masih hobi aja kalau saya. Saya kecil-kecilan aja dari satu ranting dari ini ya, saya jual 75.000, 100.000 itu ya, untungnya banyak. Kenapa? Karena saya belinya satu dulu. Memang dulunya mahal, belinya mahal. Dulu itu tahun 2019 kalau nggak salah ya. Ini belinya memang mahal ini dulu
Nah, tapi dari yang mahal itu ya sekarang jadi aset saya nih. Saya bisa mengembangkan bibit ini. Di sebelah sana saya sudah bikin bibit-bibit untuk kepentingan kebun saya sendiri. Jadi saya nggak beli lagi. Ya, kemudian saya rawat sebaik-baiknya ya. Ya, dengan ukuran lahan yang sempit tapi bisa produktif. Nah, bagi kaum muda saya kira ini bisa ya, template untuk bisnis tanaman bisa. Beli satu yang agak mahal nggak apa-apa, itu modal ya, nggak apa-apa beli 1 juta misalkan tadi saya sebutkan angka Metro beli 1 juta satu pohon aja. Nah, itu kan nanti dari satu pohon bisa jadi ribuan pohon. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, terutama bagi kaum muda yang ingin bergelut di dunia tanaman.